Halo teman-teman, kita dalam perjalanan keluar ya teman-teman, kita akan mencoba mencari atau menemukan kalau ada sepeda listrik ya teman-teman. Kita akan ikuti. Tapi kalau nggak ada ya sudahlah. Kita sambil jalan-jalan, kita sambil bincang-bincang dan membahas mengenai sepeda listrik teman-teman. Dimana sekarang banyak sekali sepeda listrik yang berkeliaran di jalan raya. Kecepatannya sekitar 15, 20 sampai 30 maksimal. Itu kecepatan khusus sepeda listrik teman-teman. Jadi kecepatannya terbatas tapi bisa dipakai untuk jarak dekat teman-teman. Misal untuk mengantarkan anak sekolah, untuk belanja ke pasar, untuk cari obat di warung, itu masih bisa teman-teman. Karena jarak tempuhnya itu cuma sekitar 50 kilo. Jadi untuk aktivitas sehari-hari saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Terutama untuk ibu-ibu yang mungkin motornya atau kendaraannya dipakai suami untuk bekerja, ini masih bisa diandalkan dan dibuat untuk berpergian jarak-jarak dekat teman-teman. Teman-teman, kalian juga bisa menggunakan sepeda listrik untuk mengantar anak sekolah atau membawakan barang-barang ringan, itu masih bisa teman-teman. Jadi untuk kemampuan dari sepeda listrik itu masih bisa diandalkan lah, asalkan jalannya harus lurus seperti ini ya teman-teman. Jadi jalan bukan jalan pergunungan atau yang naik turun itu kalau sepeda listrik kurang bisa ya teman-teman, kurang bisa diandalkan dan tidak mampu untuk berakselerasi untuk berjalan di daerah tanjakan, mulai dari misal ada kemacetan di pertengahan gitu, kita harus turun dulu teman-teman. Untuk agar sepeda listriknya bisa jalan, kita harus turun, digas baru dinaiki. Itu kelemahan dari sepeda listrik teman-teman. Jadi kalau kalian beli sepeda listrik itu kurang bisa diandalkan untuk daerah pegunungan, berbukit-bukit, jalan yang naik turun itu kurang bisa. Tapi kalau di daerah perkotaan yang lurus sekali itu bisa teman-teman, masih bisa. Masalahnya sepeda listrik itu kekuatan dari rodanya itu cuma paling 300 watt, 1000 watt itu udah maksimal ya teman-teman. Jadi tidak mungkin lebih dari itu. Kalau 3000 watt itu sudah termasuk kategori motor listrik teman-teman. Tapi memang kalau motor listrik bisa dipakai buat boncengan, buat jarak jauh itu masih bisa. Kalau naik turun itu juga masih bisa teman-teman, asalkan dari drivernya, pengemudinya itu mulai ancang-ancang dari jarak jauh teman-teman. Jadi jangan sampai di pertengahan turun gitu, jangan, karena tenaganya juga ngos-ngosan nanti kalau geber di tanjakan itu benar-benar susah. Tapi kalau sepeda listrik kalian akan terasa sekali teman-teman. Jadi benar-benar tidak mau gerak atau stuck di situ aja. Kalian masalahnya juga tenaganya juga cuma 300 watt teman-teman. Jadi untuk diandalkan di daerah pegunungan itu masih kurang. Beda kalau kalian naik motor konvensional itu tenaganya jos teman-teman. Itu menggunakan piston. Jadi tenaganya masih terasa bisa diandalkan. Tapi kalau sepeda listrik itu jangan berharap bisa di daerah tanjakan teman-teman. Jadi harus benar-benar di daerah kota dan lurus. Untuk keamanan misal menerjang banjir itu sepeda listrik masih bisa diandalkan ya teman-teman. Jadi untuk menerjang daerah genangan air atau banjir itu motor listrik masih bisa, karena kabel-kabel perkabelan itu berada di jok belakang ya teman-teman. Biasanya berada di bawah jok itu perkabelannya berada di situ. Tapi kalau baterai biasanya berada di bawah, tapi untuk menerjang banjir nggak masalah, asalkan kabel
kabelnya itu tidak terendam air. Jadi masih bisa lah. Kalau kalian masih ragu-ragu, kalian mungkin bisa bertanya ke yang punya sepeda listrik. Tapi dari teman saya yang punya, tidak pernah ada masalah teman-teman. Jadi lancar-lancar saja. Kalau nerjang banjir ya oke-oke aja, asalkan benar-benar kabelnya itu nggak boleh terendam sama air teman-teman. Karena kalau terendam air itu akan terjadi konsleting dan sepeda listrik akan akhirnya juga mati. Jadi cuma masalahnya asalkan nggak kerendam sampai perkabelannya udah aman. Kalau akinya kerendam masih bisa lah teman-teman, masih bisa. Karena sepeda listrik itu kan rendah ya teman-teman. Jadi deknya bawahnya aja serendah itu. Jadi kalau akinya biasanya juga terletak di bagian dek bawah itu. Tapi masih aman kok teman-teman. Asalkan benar-benar perkabelannya yang bagian kabelnya itu di bagian atas. Jadi kalau akinya masih kerendam masih aman. Ya gitu aja ya teman-teman. Kita selesaikan sekarang teman-teman. Karena bentar lagi saya akan makan siang. Ya sampai jumpa lagi dan salam.